Hanya tersisa 50 yuan di rumah. Apalagi uang untuk obat Sun Er dan Yan Er. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun tidak cukup. Bukankah dia mengandalkan jual ulang kaset? Xian Guolin yang menghasilkan sedikit kekayaan. Kesempatan untuk menghasilkan uang telah tiba. Bukankah ini kakak Linku? Adik perempuan siapa kau? Aku sepupumu yang jauh. Aku bahkan pergi ke pernikahanmu terakhir kali. Apa kau tidak ingat aku? Benarkah? Sudah lama tidak bertemu. Jarang sekali bertemu denganmu. Ayo pergi. Ayo kita minum. Ayo. Aku tidak bisa. Sepupuku membawakanku begitu banyak kaset dari selatan. Aku harus menjualnya dengan cepat. Jika aku terlambat, istriku akan cemas menunggu. Kakak Lin, kau tidak terlihat seperti orang yang takut pada istrimu. Bagaimana kalau begini? Kau jual kaset-kaset ini secara grosir padaku. Aku akan menjualnya. Kau ambil uangnya dan pergi minum. Benarkah? Kotak besarku ini. Ada 123 kaset di sini. Aku jual grosir ke kamu 50 yuan. Kakak Lin memang terus terang. Ini aku akan memberimu semua uangnya. Cukup. Ayo kita kembali. Cepat coba. Kalau begitu aku akan pergi. Kami akan mendapatkan uang pertama ini darimu. Ayo semuanya cepat lihat. Lagu-lagu emas populer di seluruh Asia. Termasuk lagu-lagu terkenal dari 4 Raja Langit. Ayo, coba kulihat lagu apa saja yang ada. Kami punya berbagai macam lagu. Pilih saja, pasti ada yang kamu suka. Bagaimana cara mereka menjualnya? 2 yuan 70 fen per kaset. Adik kami benar-benar menginginkannya. Bisakah kau memberi kami harga 2 yuan 50 fen? Ya, benar sekali. Baik, selama kau menyukainya. 2 yuan 50 fen, pilih apa saja yang kau suka. 2 yuan 50 fen. Bosnya benar-benar tahu cara berbisnis. Baiklah, tidak masalah. 310. 320. Aku kaya. Bibi Wang, kau di sini. Aku baru saja membeli ikan. Datanglah ke rumah kami untuk makan. Sepertinya keberuntunganmu bagus hari ini. Xiaoran, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Sudahkah kamu membeli obat putrimu? Dari mana dia mendapatkan uang? Dia pasti memenangkannya. Apa kamu masih berharap dia menghasilkan uang? Xiaoran, kalau aku jati kamu. Aku sudah lama mati. Untuk memberi ruang bagi Yingji, tinggalkan dia untuk gadis yang baik. Bantu menjaga anak-anak. Xiaoyu. Lepaskan aku. Xiaoyu, lihat. Aku membelikanmu tas sekolah baru. Di dalamnya ada juga pulpen warna kesukaanmu. Ambillah. Kamu memenangkan ini dari bermain kartu. Aku tidak mau. Di mana obat kakakku? Berikan aku obat kakakku. Di mana obat putri kita? Bisakah aku berkanda tentang hidup putri kita? Yingji. Aku tahu kamu pergi berjudi lagi. Ini uang untuk obat kedua anak. Untungnya kamu menang. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Kedua anak menderita penyakit jantung bawaan. Obatnya tidak bisa dihentikan. Begitu obatnya dihentikan, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Aku tahu, suamiku, tolong, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Uang ini adalah hasil dari menjual kaset. Lihat. Aku juga membawa kembali kotak terbaru. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi bertanya. Aku bersumpah. Aku pasti hidup baik denganmu sekarang. Jaga anak-anak dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Baik. Benarkah?
Ibu, aku tidak akan minum lagi, mulai sekarang. Ayo makan. Xiaoran. Xiaoran. Li Dongxia ibu dari Xiaoran. Xiaoran. Cucu yang baik keluar dan bermain sebentar dulu. Ibu kamu di sini. Ibu. Ada apa denganmu? Kamu makan cukup enak hari ini. Ini pasti mahal kan? Chen He menceritakan semuanya padaku. Kamu memukulnya dengan tongkat. Dia berstatus mulia sangat berharga. Bagaimana dia tahan perlakuan itu darimu? Tidak seperti beberapa orang. Mereka tidak bisa dapat uang dari apapun. Ibu datang ke sini cuma soal Chen He. Ada apa Chen He sangat baik padamu? Dia hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang baik. Dia lebih baik dari ini. Orang yang kamu hanya makan daging. Sebulan sekali kan? Ibu berhentilah bicara. Ibu, aku ambil mangkuk dan sumpit untuk kita makan. Lupakan saja, jangan repot-repot. Lihat betapa menyedihkannya kamu. Kalau bukan karena ayah Xiaoran, bersikeras kamu bisa diandalkan. Aku tidak akan membiarkan Xiaoran menikahimu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ceraikan dia besok. Aku masih bisa membantumu dengan anak-anak nanti. Ibu jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kamu kenapa cemas aku belum ngomong kamu? Meninggalkan makanan dan minuman anak di kota. Dan tidak pergi ke gedung-gedung tinggi. Kamu bersikeras bersama orang seperti ini. Menyia-nyiakan masa mudamu. Berapa tahun masa muda yang dimiliki seorang wanita? Kamu akhirnya bertemu dengan yang baik. Apa kamu tidak punya akal sehat? Dan kamu bahkan tidak menghargainya? Jadi Chen He itu baik. Kalau Chen He baik, biarkan dia jadi anak baptismu. Kamu, Chen He itu, bukankah dia hanya pisput berbingkai emas? Jangan melihat penampilannya yang mencolok. Dia busuk sampai ke intinya di dalam. Apa kau benar-benar berpikir dia sekaya itu? Uang yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Dia sudah lama kehilangan semuanya. Menghabiskan semuanya untuk berjudi. Dia suka pura-pura jadi tuan muda. Hanya untuk menipu gadis-gadis muda. Di usiamu kamu masih percaya itu? Setidaknya dia punya Barkar Auke di kota. Aula dansa itu sangat menguntungkan. Tidak seperti beberapa orang. Mereka kerja di lokasi konstruksi seumur hidup. Gak bisa dibandingin sama kelingking orang lain. Ibu, jika ibu datang untuk makan malam ibu, selalu diterima. Jika ibu akan membicarakan ini denganku, jangan salahkan aku jika aku marah. Ada apa dengan Yingji? Membumi dan bisa diandalkan, kenapa salah? Mulutmu lebih tajam dariku sekarang. Ibu, ya aku tidak punya banyak kemampuan. Tidak bisa membiarkan ibu dan anak-anak di rumah lantai atas. Tunggu sampai aku sembuhin anak-anak. Nabung uang aku beliin rumah besar. Mengapa kamu repot-repot dengannya? Kamu sudah cukup lelah mengurus seluruh keluarga. Dia ingin rumah bertingkat. Kalau dia mau rumah bertingkat, biar anak baptisnya yang bangun. Kamu tidak bisa lakukan apapun dengan benar seharian. Kamu hanya ahli membuat ibumu marah. Bagaimana dengan penyakit anak-anak? Kamu juga tidak perlu khawatir. Jika kamu benar-benar merasa tidak bisa melanjutkan, maka kamu. Yingji, mengapa kamu mendengarkan apa yang dia katakan? Bagaimana kalau begini? Besok kamu atur untuk bertemu Bibi Wang, untuk menjaga Yan Er dan Sun Er. Kamu ikut denganku sebentar. Nenek, Bibi Wang, Yingji datang. Yingji, istrimu yang boros itu, apakah dia pergi berjudi lagi? Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu cari? Selain memiliki wajah cantik, apakah dia punya kualitas baik lainnya? Aku dengar, dia diam-diam terlibat dengan Chen He. Sudah lama. Bibi Wang, tidak. Jika kamu terlalu malu untuk mengatakannya, aku akan pergi berbicara dengannya. Bibi Wang, tolong berhenti bicara. Xiaoran tidak pergi berjudi. Dia ingin meminjam bejakmu sebentar. Pinjam kendaraan. Tidak, itu tidak bisa. Bagaimana jika Xiaoran nanti menjual becakku? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan bekerja di lokasi konstruksi hari ini. Aku akan mengikutinya sepanjang hari. Jika dia berani memiliki niat buruk. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku nggak bakal biarin dia jual kendaraanmu. Baiklah kalau begitu. Baiklah, terima kasih Bibi. Aku pakai sekarang. Pergi-pergi. Sekarang kita sudah meminjam kendaraan, kita mau kemana? Untuk menangkap ikan. Bukankah itu Xiaoran? Bagaimana kamu punya waktu hari ini? Janda Kian. Untuk datang ke tempat kakak Chen. Janda Kian, aku akan menangkap 100 ikan mas besar darimu. Setiap ekor 3 kilogram. Untuk apa kamu ingin begitu banyak ikan mas? Apakah kamu akan menjualnya? Hari ini bukan hari pasar besar. Kamu berbisnis. Dan kamu bahkan tidak memilih waktu yang tepat. Ini tidak dijual, kerabatku membutuhkannya. Kerabat, dengan karaktermu. Kerabat mana yang masih mau bergaul denganmu sekarang? Kamu tidak akan mencoba menjilat bajingan Chen He itu kan? Kamu mau ikan? Baiklah, 1 yuan per setengah kilogram dengan harga pasar. Berapa banyak ikan yang kamu mau?
Aku punya semuanya di sini. Tapi berapa banyak uang yang aku inginkan? Bisakah kamu membelinya? 1 yuan 1 kilogram. Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Terakhir kali orang lain mendapat darimu 100 ikan. Kamu jual ke orang lain 8 mau. Mengapa untukku jadi 1 yuan? Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir, bagaimana aku tahu? Kalau begitu, jangan khawatir soal berapa orang lain bayar. Jika kamu bisa membayar 5 ameo 1 kilo, saya tetap jual untuk kamu. Intinya adalah, apakah kamu punya uang? Yingji, biarin dia boros uangmu. Jika itu aku pasti akan menjaga uang hasil jerih payahmu dengan aman dan utuh. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Jika kamu berani memberitahu orang lain, bagaimana mungkin aku jual semua ikan itu kepadaku? Ketika aku pergi menjual ikan nanti, aku tidak akan punya waktu luang ini. Baiklah. Yingji, ambil ikannya. Ayo pergi. Baiklah, 100 ekor ikan 300 kilogram. Hanya akan ada lebih banyak, tidak kurang. 150 yuan. Berikan padaku saat kamu punya uang. Apakah aku tipe orang yang membeli secara kredit? Yingji bayar. Ini. Ayo pergi. Sudah kuduga ini uang hasil jerih payah Yingji lagi. Dan aku kira sesuatu yang aneh akan terjadi. Apa yang kamu katakan pada janda Qian? Janda Qian pergi ke kota tetangga setiap beberapa hari. Kamu benar-benar pikir dia pergi jual ikan? Selingkuh dengan Wang Jin dari kota tetangga. Siapa istri Wang Jin? Putri wali kota kota tetangga. Jika masalah ini terungkap, janda Qian itu, hari-hari baiknya akan berakhir. Bagaimana jika semua ikan ini tidak bisa dijual? Aku ingat sebuah becak yang mengangkut ikan terbalik. Jangan khawatir. Becak yang mengantar ikan ke Fairy Dwelling memang terbalik. Gerobak ikanku akan sangat berguna. Ikanku. Jangan rebut ikanku. Letakkan, cepat letakkan. Ikanku. Letakkan. Permisi, Paman. Fairy Dwelling. Mengapa kita berhenti di sini? Tidak ada pasar di sini. Jika ikan-ikan ini tidak bisa dijual, mereka semua akan segera mati. Ada apa? Sudah lama menunggu, ikan belum datang. Maaf, mereka akan segera tiba. Cepat. Bos, perjamuan akan segera dimulai. Semuanya sudah siap. Kenapa ikannya belum datang juga? Betul sekali. Kami sudah sepakat dengan Yuan Tua untuk pengiriman jam 9. Lihat, ini sudah jam 10. Dan masih belum diantar. Bos, ikannya sudah sampai. Siapa orang ini? Aku tidak tahu. Ibu aku sedang jatuh cinta. Ya ampun, kenapa baru datang sekarang? Tidak. Apakah kamu di sini untuk membeli ikan? Ya, untuk membeli. Apa kata Yuan Tua tentang kamu yang mengantar ikan? Apa hubunganmu? Kami tidak mengenal Yuan Tua yang Paman maksud. Cuma jual ikan ini, gak antar. Benar. Istriku benar. Hanya untuk dijual, tidak ada pengiriman. Kamu pasti lapar, ayo. Jadi kamu mau atau tidak? Jika tidak mau, aku akan menjualnya di tempat lain. Berapa harga jual ikan ini? 1 yuan 50 per setengah kilogram. Apa 1 yuan 50 per jin? Kenapa tidak sekalian merampok saja? Di pasar seberang jalan hanya 1 yuan per jin. Di mana kamu bisa cari ikan sebagus kami? Lihat, jumlahnya juga cukup. 150 fin per setengah kilo, gak nego. Jika kamu benar-benar pergi ke pasar, kamu harus mengunjungi 10 kios untuk menemukannya. Jika kamu punya banyak waktu luang itu, para tuan-tuan pecinta makanan itu sudah tidak sabar. Baiklah, 1 yuan 50, kalau begitu. Ayo naikkan untuk ditimbang. Makan cepat. Dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Total ada 100 ikan di sini. 396 yen, itu 594 yuan. Hitunglah. Baiklah, berikan semuanya kepada suamiku.
Dia yang mengelola semua uang di rumah. Ambillah. Sungguh keberuntungan. The film was translated Kamu ambil and saja. narrated by M Media. Kamu adalah suamiku, tiang keluarga kita. Mulai sekarang setiap sen yang aku hasilkan akan dikelola olehmu. Aku janji mulai sekarang aku kerja keras cari uang. Tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit Yan Er dan Sun Er, supaya keluarga kita hidup baik juga. Kita akan tinggal di rumah besar. Xiaoran. Mari kita jalani hidup yang baik bersama mulai sekarang. Bibi, kamu sibuk. Xiaoran yang tidak punya hati itu, dia memukuli Chen He. Aku akan membuat beberapa panekuk saja, dan pergi meminta maaf padanya. Bibi, kamu mungkin tidak tahu. Xiaoran menjual banyak ikan hari ini. Dia sudah menghasilkan banyak uang sekarang. Benarkah begitu? Tepat sekali. Baiklah, Bibi. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku masih ada pekerjaan, aku pergi sekarang. Ibu, Ibu, kamu di sini. ada apa? Tidak boleh aku datang. Kalau aku tidak datang, semua uang yang Xiaoran susah payah dapatkan pasti sudah masuk ke kantong orang lain. Ibu, Ayo pergi. gadis baik. Ada apa? Sekarang sudah sangat cakap. Menjual ikan untuk mencari uang. Matahari terbit dari barat. Jika kamu menikah dengan Chen He, apakah kamu akan jatuh sampai menjual ikan demi uang? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dulu kamu cukup baik dengan Chen He. Tidakkah kamu tahu apa artinya dia bagimu? Apa yang terjadi? Apakah kalian bertengkar? Bisakah ibu tidak menyebut dia lagi kepadaku? Kamu masih pamerkan? Bagus banget kalau kamu sama Chen He jati istri bos. Mengapa kamu tiba-tiba berubah begitu banyak? Ibu benar sekali. Xiaoran yang lama sudah mati. Sekarang aku mau cari uang beneran untuk menyembuhkan penyakit Yan Er dan Sun Er dan hidup bahagia bersama suamiku. Mengenai menikah dengan Chen He, kamu bisa melupakannya. Jika ibu benar-benar tidak bisa menyerah, kalau begitu nikahi saja dia sendiri. Kamu, aku juga perlu membeli makanan yang disukai Xiaoyu. Terserah kamu, kamu. Anak beliau. Anak beliau. Anak beliau. Anak beliau. Anak beliau. Pukuli dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Apa kamu terluka saat jatuh? Kenapa kamu di sini? Aku. Xiaoyu. Aku membencimu. Xiaoran, kamu berani memukul anakku. Apakah kamu ingin mati? Berlutut, minta maaf pada anakku. Lepaskan aku. Kamu bilang lepaskan dan aku akan melepaskan. Apakah kamu akan lari kah? Memanggil suamimu yang tidak berguna itu untuk membelamu? Atau pergi ke kota? Untuk mengadu pada Tuan Muda Chen? Tentu saja dia akan pergi ke kota. Untuk mengadu pada kekasihnya. Zhao Yingjisi tidak berguna itu. 3 kali mencoba dan tidak ada hasilnya. Dan kamu masih berharap dia akan membelamu. Dia seorang ibu dari 3 anak. Namun dia masih saja berkeliaran. Menjijikan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia punya suami tidak berguna di rumah kan? Xiaoran, kamu memukulnya. Tampar dia. Aku akan memberimu 5 sen untuk pergi berjudi. Apa? Dan kalian semua? Kalian suka bergosip bukan? Apa kalian semua bisu sekarang? Pergi. Xiaoyu. Tidak ada keadilan. Siapa yang akan mengadili ini untukku? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kita inginkan? Anakmu memukul anakku. Aku hanya mengatakan 1 kalimat. Dan si celaka Xiaoran mulai memukul. Xiaoran adalah istriku. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Kakak Yingji, Xiaoran yang menyebabkan masalah ini. Jangan sampai kita ikut campur ya, menyerangmu. Baiklah, Xiaoran memukulku dan anakku. Masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Aku memberitahumu, kalau nggak bisa kasih 1000 yuan buat biaya obat hari ini, aku tidak akan selesai denganmu karena ini. Tepat sekali. Bayar 1000 yuan untuk biaya obat hari ini.
dan masalah ini akan selesai. Jika kamu tidak bisa menyediakannya hari ini, pergi minta pada Chen He. Bagaimanapun Tuan Muda Chen punya tempat karaoke. Jadi 1.000 yuan seharusnya bukan masalah kan? Jika kamu tidak bisa memberikannya. The film was translated and narrated Kamu by memukul M Liu tua Media. kami. Kamu tunggu saja. Kakak Yingji. Aku tidak menyangka Xiao Yingji punya kemampuan. Biarkan aku memberitahumu. Xiaoran adalah istriku. Mari lihat siapa yang berani sentuh dia di antara kalian. Aku Xiao Yingji hanyalah orang yang tidak berguna. Hidupku akan seperti ini selamanya. Hari ini jika aku menjatuhkan salah satu dari kalian, aku akan impas. Jika aku menjatuhkan dua, aku akan untung. Ayo coba saja aku. Cepat pergi. Jika ada lain kali lihat saja, kalau aku tidak akan mencabik-cabikmu. Ayah mainanku rusak. Xiaoran. Bagaimana kalau kita bercerai saja? Anak-anak tidak bisa menahan kekacauan seperti ini. Yingji. Beri aku 1 bulan lagi. Jika kamu tetap memutuskan untuk bercerai, aku akan menerima pilihanmu. Apa dia pergi ke kota lagi? Ayah. Biarkan saja dia. Baiklah. Ayo pergi. Kembali ke rumah. Xiao Suang. Xiao Suan. Katakan padaku berapa banyak yang kamu butuhkan kali ini. Bukan aku yang mengatakan ini. Antara kamu dan aku selain uang. Apakah tidak ada hal lain untuk dibicarakan? Jika kamu tidak menikah dengan Xiao Yingji, mungkin kita bisa memiliki sesuatu. Lagi pula bukankah masih ada itu? Tuan Muda Chen di depan. Hal baik apa yang mungkin kamu butuhkan dariku? Itu. Aku datang hari ini terutama untuk bertanya padamu. Jika kamu membuat pakaian siap pakai, berapa banyak set yang bisa kamu buat dalam sehari? Untuk 1 set lengkap aku bisa membuat 5 set. Atasan lebih lambat, celana lebih cepat. Ada apa jadi kaya? Punya uang untuk beli baju baru. Aku minta kamu buat 2 set baju siap pakai. 1 set untukku dan 1 untuk Xiao tua. Gunakan saja milik tokomu. Kain katun terbaik, tanpa polister. Harus sudah siap besok siang. Itu mudah. Tapi kenapa kamu terburu-buru? Untuk siapa kamu memakainya? Dan juga, kain katun sangat mahal. 1 meter harganya lebih dari 20 yuan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini masalah kecil. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Berikan aku kertas dan pena. Aku akan menggambar desain. Aku sendiri yang akan membuat polanya untukmu. Aku sudah menjadi penjahit selama lebih dari 20 tahun. Jika aku tidak bisa melakukannya, bagaimana kamu bisa? Xiaoran. Kapan kamu belajar menggambar ini? Aku mempelajarinya dari buku-buku sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Apakah kamu punya meteran biar aku ambil beberapa ukuran? Lalu, kita akan melihat efek dari pakaian yang sudah jadi. Xiaoran, ada sesuatu yang tidak beres di sini kan? Lihatlah shawl sutra ini. Dan rok ini. Ini terlalu pendek kan? Waktu sempit dan tugas berat. Sekarang terserah padamu. Kakak ini camilan baru yang ibu beli. Ayah, barang-barang ini. Apa dia main-main lagi dengan pria bernama Chen itu? Kalau dia membelinya dengan puan bos itu, aku tidak mau. Itu karena dia. Aku dipukuli oleh putra Liang Ermei dan diremehkan oleh teman-teman sekelas dan guru-guruku. Bagaimana putra Liang Ermei mengganggumu? Mereka bilang, ibuku adalah pecandu judi, wanita jahat, yang hanya menggoda pria di luar. Mereka juga bilang dia akan kabur dengan pria di luar di masa depan. Dan aku serta kakakku akan menjadi anak-anak yang tidak diinginkan. Ayah, tolong carikan aku ibu yang berbeda. Dasar bocah nakal. Anjing tidak mencemooh rumah yang miskin. Dan anak tidak mencemooh ibu yang jelek. Kamu tidak boleh berbicara tentang ibumu seperti itu, lagi mengerti. Xiao tua. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Bukankah kamu pergi ke kota? Siapa bilang aku pergi ke kota? Ayo pergi. Ayo pergi.
The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi. Xiao Suang. Aku bawa Xiao tua sini ambil ukuran. Tapi Xiaoran, ini bahkan bukan hari libur atau festival. Mengapa kita membutuhkan baju baru? Kita masih punya baju di rumah. Pakaian ini harus dibuat. Mereka bisa menghasilkan uang. Ayo, ayo, ayo. Yingji, bukankah kau juga berpikir? Xiaoran berbeda dari sebelumnya. Dia bilang dia mempelajarinya dari membaca buku. Tapi aku tidak terlalu percaya. Katakan padaku, apakah dia dirasuki sesuatu? Omong kosong. Cepat ambil ukuran. Ya Tuhan, pakaian ini sangat modis. Bagaimana Xiaoran bisa memikirkan ini? Lihatlah bahunya, garis pinggangnya. Jika kau memakai ini keluar, orang-orang akan sangat iri. Yingji, kenapa aku gak pernah pikir kamu ganteng? Xiaoran. Apakah pakaian ini cocok untukku? Sepertinya bukan yang bisa kubeli dengan penghasilanku. Jika aku bilang itu cocok untukmu, ya cocok untukmu. Aku suka sekali bagaimana kalian semua belum banyak melihat dunia. Kalian sudah terkesima hanya dengan 2 set pakaian kerja. Pakaian kerja. Xiaoran, bisakah kau memberitahuku sekarang? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kalian akan tahu besok. Kalau begitu Yingji dan aku akan menjemputmu dan membawamu ke kota. Cukup tajam bukan? Mereka di sini. Yingji ada di sini. Halo, Bibi Wang. Aku dengar, si pecandu judi di keluargamu itu bertengkar dengan Liang Ermei. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Berani bertengkar dengannya. Bukankah itu hanya mencari masalah? Bibi Wang, tolong jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu situasinya. Anak Liang Ermei yang pertama kali mengganggu Xiao Yu, dan Xiaoran melihatnya. Liang Ermei sangat galak. Xiaoran tidak bisa hanya diam saja dan membiarkannya berkelahi. Aku buru-buru mau ke kota, jadi aku titip anak ini padamu. Tolong jaga dia baik-baik. Terus saja. Pamer sepanjang hari. Mereka sama sekali bukan orang yang praktis. Apakah kamu siap? Hari ini, aku akan membawamu melihat dunia. Bukankah ini Xiao Yingji? Itu pasti istrinya Xiaoran. Lihat pakaian apa yang mereka kenakan. Benar-benar memalukan. Menurutku pakaian ini cukup bagus. Aku ingin tahu di mana mereka membelinya. Lihat pola pada dasi Xiaoran. Bagaimana cara mengikatnya? Cukup modis. Apa hebatnya itu? Berparade seperti itu sungguh keterlaluan. Berpakaian begitu mencolok. Orang mungkin mengira mereka adalah tuan muda dari kota. Persis seperti gaya ini. Kami tutup hari ini. Silakan kembali besok. Ayo pergi. Hari-hari ini tidak ada taksi teknologi. Kamu mau kemana? Hotel besar Seng Ho. Pantas saja mereka berpakaian sangat modis. Mereka mungkin tidak akan pergi ke tempat yang murah. Xiaoran, mengapa kau membawa kami ke sini? Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan datang memanggil kalian sebentar lagi. Silakan masuk. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Xiao Yu, panggil aku ibu lagi. Biarkan aku mendengarnya. Anak baik, kemarilah. Betapa memalukan. Kenapa kamu membeli alkohol lagi?
Jangan takut, ayahmu dan aku akan meminumnya bersama. Lalu, kita akan merayakannya dengan layak. Ayahmu dan aku akan minum alkohol, kau dan adikmu akan minum jus. Bagaimana? Baiklah pergi. Menang. Kamu menang lagi. Bibi, kamu kalah lagi. Sekarang kamu mau pakai apa untuk bermain dengan kami? Kakak kedua, berikan Bibi uang. Dia sudah mengambil 1.800 yuan darimu. Bagaimana dia akan membayarnya kembali? Itu harga sebuah TV berwarna. Bibi, kalau mereka tidak beri, aku beri. Cepat-cepat. Aku menolak percaya nasib buruk ini. Aku akan memenangkannya kembali. Ayo. Harus memenangkannya kembali. Ayo simpan tempat yang bagus untukku. Jangan diganti, yang itu cukup bagus. Apakah itu TV kami atau TV kalian? Lihat semuanya. Makan enak dan hidup mewah. Dan bahkan membeli TV berwarna besar. Xiaoran ini, dia sudah kaya raya. Siapa bilang tidak benar? Aku dengar, dia membuat seragam kerja untuk hotel-hotel di kota. Dia mendapat untung besar. Aku juga mendengar itu. 8 yuan sehari. Dia pekerjakan wanita tua untuk operasi mesin jahit di sana. Jadilah baik, cepatlah. Xiaoran, Zhao Yingji, keluar sini. Xiaoran. Ibu. Ibu ada apa? Liang Ermei, apa yang kamu inginkan sekarang? Yingji, kami juga tidak menginginkan ini. Tapi ibu mertuamu berutang 5.000 yuan kepada kami. 5.000 yuan. Ibu, apa kau sudah gila berjudi dengan mereka? Xiaoran, dia ibu kandungmu. Bukankah kamu cukup kaya akhir-akhir ini, membeli TV berwarna dan radio? Kamu menjual ikan dan membuat pakaian. 5.000 yuan ini, seharusnya tidak sulit bagimu kan? Ada apa ini? Aku juga tidak tahu, mari kita lihat. Benar. Ini adalah surat hutang Bibi hitam di atas putih. Kami tidak mencoba untuk mengingkari. Jika dia tidak bisa membayar kembali uangnya hari ini, kami ambil rumah Rayot sebagai jaminan. Li Dongxia, aku putri kandungmu. Kau menggunakan rumah kami sebagai taruhan, membuat keluarga kami yang berlima tidur di jalanan. Jika kamu mendengarkanku waktu itu, dan menikah dengan Chen He, apakah aku akan seperti ini hari ini? Bahkan tidak bisa mendapatkan 5.000 yuan. Ini semua karena Xiao Yingji si tidak berguna itu. Tidak berguna. Apa hubungannya kekalahan judimu dengan Xiao Yingji? Dan kalian? Bagaimana ibuku kalah? Kalian seharusnya tahu jelas di hati kalian. Singkirkan trik kotor kalian. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Kamu tahu apa itu, kami tidak menginginkan banyak. Bayar kembali uangnya atau kalian berdua bercerai. Kamu bawa anak itu dan pergi. Biarkan kakak ketiga menikah dengan Xiao Yingji. Kalau tidak, keluarga kalian berlima berkemas dan pergi. Ibumu menggadaikan rumah ini kepadaku. Kau berani mencuri priaku, Xiaoran? Kau punya nyali. Kamu tidak mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu pilihan lain. Sujudlah kepadaku 100 kali dan buatlah itu memuaskan. Aku beri kamu waktu kumpulkan uang. Aku tidak memilih keduanya. Urusan itu bukan urusanku, aku tak akan campur. Xiaoran, aku ibu kandungmu. Kamu takut pembalasan ilahi jika melakukan ini? Baiklah, karena kalian ingin berjudi. Kalau begitu di depan semua tetangga, mari kita main satu putaran lagi dengan kalian. Bagaimana ibuku kalah? Begitulah aku akan memenangkannya kembali untuknya. Kita main mahjong satu permainan untuk putuskan semuanya. Jika aku kalah, aku akan memberimu 5.000 yuan. Jika kalian kalah, segera lepaskan mereka. Dan hutang judi sebelumnya akan dihapuskan. Dan kau, jangan pernah memikirkan Xiao Yingji kami lagi. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu menerima kekalahanmu. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Jangan khawatir, nanti tonton saja baik-baik. Bagaimana aku akan memberi mereka pelajaran. Keterampilan kecil ini aku pelajari dari Chen He di masa lalu. Akhirnya bisa digunakan dengan baik. Kenapa kau ingin menjadi bandar? Apa kau meminta pendapatku? Aku duduk di posisi timur. Aku seharusnya menjadi bandar. Semuanya aku benarkan. Tepat sekali.
Siapapun yang duduk di timur adalah bandar, itu aturan mahjong. Xiaoran seharusnya yang melempar dadu. Tepat sekali. Baiklah, terserah jika kamu ingin menjadi bandar. Aku akan membiarkanmu. Aku ingin melihat malam ini. Bagaimana kamu akan mengalahkan kami bertiga, cepatlah. 5 poin, sepertinya aku cukup bagus sebagai bandar. Ini jelas 3 lawan 1. Bagaimana mungkin Xiaoran bisa menang? Tepat sekali jika salah satu dari mereka bertiga menang. Xiaoran kalah. Itu benar. Aku tidak ingin menonton apa gunanya main kartu ini. Sayang, bagaimana menurutmu kartu tanganku? Aku tidak terlalu mengerti mahjong. Tapi kelihatannya cukup mewah. Xiaoran, kali ini aku tidak akan mengalah padamu. Masalah pribadi kita terpisah. Tapi ini adalah masalah 5.000 yuan. Hanya 5.000 yuan, maaf semuanya. Dengaran langit. Kamu menipuku, dengaran langit. Mengapa kamu tidak mengatakan saja itu kemenangan surgawi? Tepat sekali. Maaf, keberuntunganku sangat bagus hari ini. Mungkin ini benar-benar kemenangan surgawi. Apa kamu tidak dengar Ying Ji bilang tangannya cukup lihai? Mungkin dia bahkan tidak bisa membentuk pasangan. Jika kamu bisa mendapatkan kemenangan surgawi, aku akan bersujud kepadamu terbalik. Probabilitas kemenangan surgawi adalah 1 banding 1.000.000. Jika kamu bisa mendapatkan kemenangan surgawi hari ini, tidak hanya aku tidak akan meminta 5.000 yuan itu darimu, aku bahkan akan memberimu kolam ikanku secara gratis. Saudara-saudara, tolong saksikan untukku. Aku akan menepati janjiku. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Dengaran langit masih bisa memilih. Kemenangan surgawi bukan tidak mungkin. Kemenangan surgawi itu terlalu aneh. Bukan berarti aku meremehkan Xiaoran. Aku hanya tidak berpikir keberuntungannya sebaik itu. Aku bahkan belum pernah melihat kartu kemenangan surgawi. Berhentilah membuat kami penasaran. Mereka benar. Kemenangan surgawi memang sulit. Aku tahu kamu tidak bisa mendapatkan kemenangan surgawi. Apa kamu pikir kamu dewa judi, mainkan kartumu? Sayang, kau ingin aku menang. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku ingin kamu menang. Baiklah, kalau begitu mari kita menangkan putaran ini, hari ini. Dengaran langit, kemenangan surgawi 13 yatim piatu. Ini benar-benar kemenangan surgawi, ini terlalu luar biasa. Kemenangan surgawi ini benar-benar kemenangan surgawi. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Aku sudah bermain mahjong lebih dari 10 tahun. Pertama kali melihatnya. Ini benar-benar kemenangan surgawi, ya ampun. Belum pernah melihatnya. Xiaoran, kamu curang. Jadi kamu dasar bajingan yang mengutak-atiknya. Permainan ini tidak sah. Aku tidak mau main lagi. Apa kau pecundang yang tidak mau kalah? Siapa bilang aku curang? Begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin aku? Kau hanya boleh menang, tapi orang lain tidak boleh menang melawanku. Kalimat main ya harus terima konsekuensi ini dari kalian. Tepat sekali. Mengingkarinya sekarang. Kami dengar semua yang kau katakan barusan. Kenapa ingkar janji sekarang? Karena tidak bisa menang. Baiklah, taruhan adalah taruhan. Li Dongxia 5.000 yuan ini dihapuskan. Ayo pergi. Siapa bilang itu dihapuskan? Baru dengar seseorang bilang kalau mereka kalah. Mereka akan berlutut di depanku. Kalau kalah mereka beri aku kolam ikan itu. Ya, bersujud. Taruhan adalah taruhan, harus menepati janji. Sujud dan berikan kolam ikan itu. Baiklah, aku juga tidak mau kolam ikanmu. Aku tidak mau kamu berlutut. Berapa banyak uang yang ibuku kalahkan padamu? Serahkan semuanya padaku. Aku hanya kalah 800 yuan dari mereka. Baiklah, ini uangmu, ayo pergi. Ibu ambil uangnya. Ini semua salah ibu karena mengecewakanmu. Ibu sudah bertahun-tahun berusaha memisahkan kalian. Sekarang ibu akhirnya mengerti. Kalian berdua bisa hidup bahagia bersama. Ibu tidak akan menghalangimu lagi mulai sekarang. Ibu. Mulai sekarang, hidup kita akan semakin baik. Kemari. Makanlah. Baik. Ibu, makan-makan. Ayo makan. Hari ini benar-benar memalukan. Menyebalkan sekali. Apa kau pikir aku bisa menelan penghinaan ini? Xiaoran pikir dia siapa?
Beraninya dia datang dan menceramahiku, di mana aku harus menaruh mukaku. Jetty, apakah kamu punya ide? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tunggu saja dan lihat. Xiaozhou. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan proyek. Dan belum sempat bertanya tentang pekerjaanmu di hotel. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Menurutku tidak apa-apa. Hanya saja, banyak orang berpikir posisiku sebagai wakil tuan. Didapatkah karena kamu? Itu hanya mereka yang iri dengan kemampuanmu. Benar aku dengar dari Direktur Sun bahwa beberapa waktu lalu kau mencairkan dana dari keuangan. Lebih dari 10.000 yuan. Kepada seorang wanita. Dia bilang itu untuk seragam kerja. Tapi dia bahkan tidak punya surat pengantar. Bukankah yang kau lakukan sedikit tidak dewasa? Tuan Wang, jika dia penipu, aku akan menanggung semua kerugian. Aku tidak membicarakan uangnya lagi pula. Aku tidak peduli dengan jumlah kecil 10.000 yuan ini. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk cermat menilai orang dalam pekerjaanmu. Aku bersedia mengeluarkan berapapun uang untukmu. Aku ingin kau kuasai manajemen hotel secepat mungkin. Seperti yang kau tahu, menunjukmu ke posisi wakil tuan hotel. Aku juga menghadapi tekanan. Tuan Wang, terima kasih atas apresiasimu. Aku kerja keras untuk keuntungan hotel. Jika tidak ada hal lain, aku akan kembali bekerja sekarang. Saya datang antar sampel wakil Tuan Shu. Kapan kamu tiba? Sudah makan? Silakan lihat sampelnya dulu. Kalau begitu aku akan membawa mereka ke kantorku. Kalau begitu aku akan mencobanya dan melihat. Baiklah, saya pergi sekarang. Saya ada janji lain sebentar lagi. Saat pengiriman berikutnya tiba, nanti saya akan mentraktir Anda makan. Baiklah, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Sampai jumpa. Pergi tidak kerja lagi. Apapun yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkan istriku bekerja di sini lagi. Mereka jahit sambil makan minum. Sementara kami semua, pria seperti kami kelaparan di rumah. Situasi macam apa ini? Siapapun yang ingin bekerja boleh melakukannya. Aku tidak akan biarkan istriku bekerja lagi. Anakku sendirian di rumah. Ibuku dan aku sama-sama tidak sehat. Seharian di rumah pun tak ada makanan hangat. Dia belum kasih aku uang hasil kerjanya. Apa yang kau lakukan? Mereka bilang mereka membuat pakaian di sini. Siapa tahu mereka lakukan apa di sini? Sebagai pria dewasa, dia perlu menghasilkan uang untuk nafkahi keluarga. Kami melakukan pekerjaan yang sah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tepat sekali, kau sangat mampu. Mengapa kau tidak memberi istrimu sendiri 8 yuan sehari untuk dibelanjakan? Jika kau mengambil orang-orang itu, apa yang akan terjadi pada bisnisku? Apa urusanmu dengan kami? Kamu menghasilkan uang, membeli televisi berwarna besar, radio, makan dan minum enak setiap hari. Tidak masalah. Jika istriku terus bekerja, naikkan gaji kami 5 yuan, dan izinkan kami makan di sini. Ya. Suami Sujua, apakah kau tidak punya malu? Dan kalian semua, jangan berpikir aku tidak tahu niat kalian. Kalian hanya percaya bahwa kami tidak bisa tanpa mereka sekarang, dan berniat menuntut harga yang lebih tinggi di tempat. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Sama sekali tidak. Aku tidak akan menaikkan gajimu sepeser pun. Bagaimanapun juga jika kamu tidak menaikkan gaji, aku tidak akan membiarkan istriku bekerja di sini lagi. Sujuan, ayo pergi. Bawakan mesin jahit itu untukku. Tidak ada yang diizinkan pergi. Aku menyuruh istriku pulang. Apa itu urusanmu? Dasar hidung belang. Aku bahkan takut kamu akan menyesatkan istriku. Kamu. Apa kamu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu istimewa? Jika kamu tidak segera pergi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Berani sekali kamu. Coba sentuh istriku, berani kamu. Kalau kamu tidak menghormati istriku, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Nama keluarga Xiao itu, apakah kamu menjadi sombong? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Xiao tua, jika mereka ingin pergi biarkan saja mereka pergi. Aku bahkan tidak ingin mereka mendapatkan uang kita. Bagaimanapun mereka tidak bisa dipertahankan. Kalian semua boleh pergi. Mungkin kita harus pergi. Kalau mereka pergi kamu ikut bodol. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apakah keluargamu punya cara untuk menafkahimu? Pergi bekerja. Kakak Sujua, kau sebaiknya tetap kembali. Kami tidak mampu mempekerjakanmu. Lagi pula, kami sudah punya cukup orang. Xiaoran, Bos Yuan, biarkan saja Sujuan terus bekerja di sini. Tidak perlu. Xiao tua, tolong bayarkan upah kakak Sujuan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini semua salahmu, aku sudah bilang tidak. Tapi kau bersikeras untuk pamer. Teruslah pamer lagi. Apa yang kamu teriakkan? Aku bahkan tidak peduli untuk bekerja di sini. Ayo pergi. Baiklah, semuanya kembali bekerja.
Biarkan si brengsek Xiaoran itu pamer padaku. Sekarang mari kita lihat apakah dia masih bisa pamer. Cepat sebelum ada yang tahu cepat. Ini. Jaga adikmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Xiao Shuang masih di dalam. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Memadamkan kebakaran. Xiao Shuang, Xiao Juang. kamu baik-baik saja. Kapten, bagaimana tokoku bisa terbakar? Kami telah menyelidiki. Ada orang sengaja pakai alkohol untuk membakar. Api sekarang sudah padam. Sisanya bukan tanggung jawab kami. Kamu harus pergi ke kota dan mencari tim keamanan. Siapa sebenarnya yang menyalakan api ini? Mengapa Tuhan tidak menyambarnya dengan petir sampai mati? 40 set produk jadi mungkin semuanya terbakar. Bagaimana kita akan mengirimkan barangnya? Tidak, apa-apa aku punya solusi. Bagaimana dengan mesin jahit kami? Aku bekerja untukmu. Sekarang mesin jahit kami terbakar. Kau harus menggantiku dengan yang baru. Kami tidak peduli jika rumahmu terbakar. Kau harus ganti rugi karena membakar barang kami. Tepat sekali, tepat sekali. Untung aku menyuruhmu mengambil mesin jahit itu. Kembali kemarin, Karl. Sudah kubilang uang ini sulit didapat. Semua mesin jahit hancur. Hanya keluargaku yang punya satu. Bukankah ini takdir? Benar kan? Baiklah, aku akan membeli yang baru untuk menggantimu besok. Kau beli pakai apa kau akan membelinya? Kau selalu mencoba menipu kami. Jika kau tidak membelinya, kami harus pergi ke siapa? Jadi apa yang kamu inginkan? Tidak usah beri uangnya ke kami. Kami akan membelinya sendiri. Mesin jahit terbaik sekarang. Berharga 150 yuan per unit. Jadi berikan saja masing-masing dari kami 150 yuan. Dan itu sudah cukup jika uang ini tidak diberikan. Bukankah keluargamu membeli TV berwarna besar dan sebuah tape recorder? Kalau begitu aku akan kembali bersamamu nanti. Apapun yang kulihat akan kuambil. Bukankah kamu hanya ingin uang? Nanti, aku pulang dan ambilkan untukmu. Baik, kami akan pergi bersamamu untuk mengambilnya nanti. Tepat ketika kita akhirnya punya harapan. Api membakar semuanya. Kalau terbakar, ya terbakar saja. Semakin terbakar semakin kuat jadinya. Di masa depan, kita akan menghasilkan lebih banyak. Kecemburuan siapapun tidak akan berarti. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi pindahkan barang-barang. The Hari film was ini kakak aku harus translated memberimu ini. and narrated by M Tindakanmu Media. itu benar-benar brilian. Xiaoran mungkin sedang di rumah sekarang. Menangis dan meratap kurasa. Aku punya sesuatu yang lebih mengesankan lagi yang akan datang. Jika aku tidak membuat Xiaoran berlutut di hadapanku dan meminta maaf padaku dan memanggilku nenek. Namaku Liang Ermei akan ditulis terbalik. Ini semua karena bagaimana jika Yingji terkena masalah. Selalu Yingji setiap hari. Dia bahkan tidak melirikmu. Lihat dirimu sangat tidak berguna. Kita cuma punya sisa lebih dari 4.000 yuan. Kebakaran ini membakar begitu banyak sehingga tidak ada yang bekerja untuk kita juga. Bagaimana dengan pesanan hotel? Salahku tidak jaga toko baik-baik. Kamu senang karena kamu baik-baik saja. Kalau tokonya terbakar, ya terbakar saja. Paling buruk aku akan membangunkanmu yang baru. Semangatlah. Lihatlah waktu. Kau masih bercanda. Tidak bisakah kau lebih perhatian? Dimsum apa? Maksudku, khawatir dan mengerutkan kening sekarang. Tidak akan menyelesaikan masalah. Dan masih ada 10 hari sampai pengiriman. Cukup. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Dan uangnya tidak cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Kamu hanya perlu merekrut lagi besok. Sekelompok pekerja. Jika mereka bersedia bekerja. 10 yuan per hari. Tapi ada satu syarat. Pukul 7 pagi. Pukul 8 malam. Bos, Pemilik toko emas. emas kita ini. Berapa harga saat ini? Saat ini menurut harga emas internasional, emas adalah 38 yuan per gram. Harga mungkin naik turun, tapi tidak banyak berubah. Harga tahun ini relatif stabil. Jadi berapa total emas yang kamu punya? Di tempat saya total ada 6 kilo. Berapa banyak yang kamu mau? Aku mau semuanya. Apa kakak apa kamu bercanda denganku?
Sebenarnya berapa banyak yang kamu mau? Aku akan memberimu harga diskon. Aku tidak bercanda denganmu. Aku mau ke 6 kilogram emas itu. Kamu bukan pesaing, Carl. Kenapa kamu butuh sebanyak itu sekaligus? Tidak, aku punya teman asing jalankan pabrik. Dia butuh emas, aku beli ini untuk orang lain. Jangan banyak tanya, beri aku harga adil. Aku jual padamu 31 yuan per gram. 6 kilogram itu berarti 192.000 yuan. Tidak masalah. Tidak cukup uang tunai, aku pergi bantarik. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayar deposit 3.000 yuan dulu. Lalu, aku akan mengambil sampel 50 gram. Mari kita tanda tangan kontrak dulu. Nona, apakah Anda punya janji? Aku menunggu seseorang, kamu tidak perlu peduli. Halo Nona Daisy. Daisy, Saya Xiaoran, boleh pinjam waktu Anda 2 menit? Mari kita bahas kesepakatan bisnis. Baik. Nona Daisy, perusahaan Anda telah menerima kabar bahwa harga emas naik karena alasan tertentu. Dari 38 yuan menjadi 65 yuan. Mereka menuntut, sebelum kita mengetahui berita ini, Anda mengakuisisi semua emas di sini. Apa? Saya punya 6 kilogram emas di sini. Menjualnya kepada Anda dengan harga 55 yuan per gram. Lanjut dengan harga 38 yuan. Untuk mengakuisisi emas di sini. Bagaimana menurut Anda? Nona Xiaoran, saya tidak tahu dari mana Anda belajar bahwa saya ingin membeli emas. Tapi mengapa Anda berpikir saya akan menggunakan harga ini untuk membeli emas dari Anda? Karena Anda tidak punya pilihan. Jika Anda menolak akuisisi, saya akan menggunakan pengaruh saya. Buat harga emas kota ini lebih dari 55 yuan. Saya yakin Anda tidak akan menolak saya. Nona Xiaoran, Anda memang seorang elit bisnis. Kalau harga bisa turun jadi 45 yuan per gram, kita bisa mempertimbangkan kerjasama ini. Kalau begitu saya benar-benar minta maaf. Jika Anda tidak bisa menerima harga saya, maka kita tidak bisa melanjutkan kerjasama. Nona Xiaoran, Anda lawan terberat yang pernah saya temui. Bahkan sulit bagi saya untuk menolak Anda. Jadi Anda menang. Baiklah, kalau begitu kita bisa bekerja sama sekarang. Selamat The bekerja film was sama. translated and narrated by M Media. Nona Daisy, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, 55 yuan per kilogram, total ada 6 kilogram di sini. Totalnya 330.000 yuan. Baiklah, saya akan menulis cek untuk Anda sekarang. Mohon diverifikasi. Baik. Nona Daisy, saya, yuk kita pergi. Bagaimana tadi? Mengesankan. Mana uangnya? Semuanya ada di sini. Kamu bisa menariknya nanti saat waktunya tiba. Tidak masalah. Bisnis ini menyenangkan untuk dilakukan. Pasti. Jika ada lebih banyak penawaran bagus seperti ini di masa depan, aku harus meminta dukunganmu terus-menerus. Jangan khawatir. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Lain hari, aku ada urusan jadi aku pergi sekarang. Selamat jalan. Kakak Yingji, kamu sibuk. Aku dengar toko penjahit terbakar. Jadi aku sengaja datang menemuimu. Kakak Yingji, aku tahu kamu kekurangan uang. Ini 500 yuan. Ambil saja ini dulu. Beli obat untuk anak-anak. Aku tidak punya banyak lagi. Aku takut kedua putrimu tak dapat obat. Kamu tahu niatku. Jika kamu dan Xiaoran tidak bisa berhasil, beritahu aku saja. Dan aku akan segera menyediakan tempat untukmu dan anak-anak. Kamu bisa tinggal bersama kami. aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak ingin Xiaoran salah paham. Kakak Yingji, kamu tetap harus mengambil uang ini. Kamu bisa membeli sesuatu untuk anak-anak kan? Aku bilang, keluarga kami tidak kekurangan. Bahkan, jika keluarga, kami kekurangan. Aku masih bisa pergi ke lokasi konstruksi dan terus bekerja. Zhao Yingji, apa kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan? Selain penampilan Xiaoran yang cantik, apalagi yang dia miliki? Yang dia lakukan hanyalah bermain kartu sepanjang hari dan membuat masalah. Apa kamu tidak tahu berapa banyak pria yang dia miliki di luar? Aku tidak perlu kamu memberitahuku seperti apa istriku. Dan ini jelas bukan tempatmu untuk bergosip. Ambil barang-barangmu dan keluar. Zhao Yingji, kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Xiaoran wanita terkutuk itu
Dia mengambil milik putri kesayanganmu. Uang penyelamat hidup untuk berjudi. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Perhatikan jalanmu. Ini rumahku. Apa wanita ini gila? Jangan pedulikan dia. Bukankah kamu pergi mencari uang? Kenapa kamu kembali secepat ini? Sudah selesai. Secepat itu. Bagaimana hasilnya? Apakah lancar? Istrimu yang mengerjakan mana mungkin tidak lancar. Meskipun tidak banyak yang didapat. Itu cukup untuk mengatasi krisis ini. Istri. Kamu benar-benar semakin membuatku terkesan. Ayo masuk dan bicara. Ini saya. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Suami. Kita. Bukankah kita sudah lama tidak? Di siang bolong. Apa kamu tidak malu? Ibu, apakah kamu memukul ayah? Ya. Ayah tadi nakal. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Ada apa denganmu? Ibu jangan pukul ayah. Ayah sangat patuh. Baiklah. Dengarkan Yan Er. Jangan pukul ayah. Berhati-hatilah di siang bolong. Dasar nakal. Kamu sepertinya mengerti banyak. Dari mana kamu belajar itu? Ayo beritahu ibumu. Xiaoyu. Xiaoyu, hari ini hari Minggu. Kamu tidak ada kelas sore ini kan? Kalau begitu ibu akan membawamu ke kota. Kita akan makan di luar dan berbelanja di supermarket. Ibu menghasilkan uang. Baiklah. Jika kamu memanjakannya seperti ini, dia akan menjadi boros dalam kebiasaan belanja. Jika aku tidak memanjakan si nakal ini dengan benar, aku takut nanti dia akan mengusirku dari rumah. Omong kosong. Xiaoyu, kita bukan orang seperti itu. Ayah benar. Kakak tidak akan melakukan itu. Ya, ayah benar. Baiklah. Kalian berempat yang bernama Xiao sedang menindasku, satu-satunya yang bernama Xiao kan? Kamu mau kemana? Produktivitas kita saat ini agak lambat. Dalam satu hari, kita bahkan tidak bisa memproduksi 100 pasang celana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di belakang lokasi kami saat ini, ada sebidang tanah kosong sekitar 20 hektar. Sewa tahunan permu per tahun adalah 200 yuan. Saya ingin menyewanya untuk perluasan pabrik. Berapa biayanya? Jika untuk 5 tahun, itu sekitar 400.000 yuan. Kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kita hanya punya lebih dari 40.000 yuan tersisa. Biaya listrik dan air pabrik ini. Gaji pekerja setiap hari menghabiskan jumlah yang besar. Bukankah 400.000 yuan terlalu banyak? Jangan khawatir soal uang. Jika saya bahkan tidak bisa menangani ini, bos, macam apa saya ini? Begini saja, ajak Xiao Juang dan saya akan membawamu ke suatu tempat. Shiora, kenapa kamu membawa kami ke sini? Ini adalah tempat kita resmi mulai menghasilkan uang. Saat itu, kita akan merekrut 2 asisten penjualan wanita lagi. Pakaian yang diproduksi pabrik kita akan dijual di sini. Kita akan mengintegrasikan pasokan dan penjualan. Resmi menghadapi dunia. Pakaian jenis apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada pelanggan datang. Saat mereka datang, tanyakan dulu ukurannya. Coba sebelum membeli. Bagaimana kami mencobanya? Perhatikan saya. Kemarin saat saya berbelanja di pasar basah, saya lihat seseorang coba dan tampak modis. Jadi ternyata mereka dijual di toko ini. Mengapa kita tidak mencobanya? Bagaimana cara kita mencobanya? Halo, jika Anda suka, Anda bisa mencobanya. Tersedia ruang ganti dan cermin di sana. Baiklah, bos ini benar-benar tahu cara berbisnis. Kalau begitu mari kita coba. Saya akan mengantar Anda ke sana.
Bahkan ada ruang ganti. Apa yang dipikirkan Xiaoran? Dia selalu sekompeten ini. Tidak, pakaian-pakaian ini langsung habis terjual. Terjual habis. Mereka memesan dari saya sekaligus. 200 set. Lihat, mereka bahkan sudah membayar uang muka. Banyak sekali. Ya, Anda sudah bekerja keras selama periode ini. Saya akan mentraktir kalian slowly. Ayo pergi. Baiklah. Saudari-saudari, celana-celana ini hari ini, kita benar-benar harus membelinya. Anda menjual celana di pasar grosir, kata teman kami. Kami datang terlambat dan ketinggalan. Saya tidak peduli celana ini hari ini. Saya benar-benar harus membelinya. Ya, saya ingin membeli celana ini sekarang juga. Kami benar-benar tidak punya stok lagi. Bagaimana kalau kamu menunggu 2 hari lagi? Tidak, saya tidak peduli dengan stok Anda atau ketiadaannya. Kami menginginkannya sekarang. Saudari-saudari, kami memahami perasaan Anda. Tapi gudang kami benar-benar tidak punya stok lagi. Bagaimana kalau besok? Kami bisa menjamin Anda bisa membelinya besok. Bos Xiao, kami semua adalah saudari dari Biro Perlindungan Lingkungan. Kami semua ingin menjadi yang pertama mengikuti tren ini dan menjadi yang pertama memakai celana ini. Tolong beri kami sedikit pertimbangan. Maka kita bisa membicarakan banyak hal dengan mudah di masa depan, bukan? Itu tentu saja mungkin. Ayo Xiao tua, bawa mereka ke gudang. Bos Xiao benar-benar murah hati. Nama saya Jin Wei, hubungi saya kapan saja. Kalau begitu, kami akan memilih celana dulu. Mereka semua orang kita sendiri. Ayo, kita pergi. Apa kamu gila? Kamu memberikan inventarisnya kepada mereka. Apa kabar 200 potong pesanan kami? Apa yang kamu tahu? Ini disebut modal perusahaan dan citra korporat. Mereka semua adalah personel perusahaan. Apakah jumlah orang yang mereka temui akan sedikit? Ini adalah iklan gratis. Kamu bersikeras menjual habis persediaan. Sekarang para pembeli sudah mendesak kami, sudah hampir waktunya pulang kerja. Jika kita tidak bisa memproduksi 200 potong lagi, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada mereka? Berapa banyak stok yang kita miliki sekarang? Kurang dari 150 potong. Kita bisa buat 15 potong lagi sebelum tutup. Apa yang harus kita lakukan? Sudah hampir waktu makan. Xiao Suang, tolong ajak para pembeli makan dulu. Serahkan sisanya padaku. Malam ini, kita pasti bisa mengirimkan. Semuanya tolong hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Pesanan hari ini untuk 200 pasang celana. Masih kurang 40 potong. Lihat, apakah ada rekan kerja yang bersedia lembur? Anda bisa melapor ke Direktur Pabrik Xiao. Yang lembur kami tambah 5 yuan upahnya. Dan makan malam juga disediakan. Tentu saja, bagi yang tidak bersedia lembur, Anda juga bisa pulang saat waktunya pulang kerja. Tidak ada yang akan dipaksa untuk tinggal. Lembur apa? Ada uang lembur. Direktur pabrik saya bersedia bekerja lembur. Direktur pabrik saya juga bersedia bekerja lembur. Apakah kalian semua sudah mendaftar? Semuanya sudah tercatat. Tapi apakah ini akan berhasil? Tidak masalah. Karyawan yang bersedia lembur ini, berikan tunjangan cukup supaya mereka bertahan. Kalau begitu Anda bisa pergi dan memasang iklan lagi. Mari kita rekrut lebih banyak pekerja. Bekerja dalam 2 shift siang dan malam. Pekerja shift malam dapat tambahan 2 yuan. Kita perlu membuat semua mesin jahit ini beroperasi dengan kapasitas penuh. Apakah kita masih perlu merekrut orang? Tenaga kerja kita saat ini sudah cukup. Bagaimana jika kita merekrut begitu banyak orang? Dan kemudian, kita tidak mendapatkan cukup pekerjaan. Bukankah itu bayar tanpa kerja? Selalu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kita tidak akan pernah punya cukup pekerja. Kita tidak hanya perlu merekrut pekerja, termasuk tukang potong perbaikan dan personel. Saat itu, lokasi konstruksi di belakang juga akan dimulai. Biaya lain, jika digabung mungkin totalnya sekitar 440.000. Uang sebanyak itu. Xiaoran, menurutku, kita harus pelan-pelan. Bersikaplah realistis, selangkah demi selangkah. Bagaimana menurutmu? Sejak saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, saya tahu saya harus segera merebut pasar ini dan cepat menghasilkan uang. Tidak hanya agar kita hidup dengan baik, tetapi kita juga membutuhkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit Yan Er dan Sun Er. Mulai sekarang setiap langkah yang kita ambil harus berorientasi keluar. Xiaoran dan Xiao yang ada di sini. Xiaoran. Hotel buka besok jam 9 pagi. Saya undang Anda ke pembukaan hotel. Saya tidak akan bisa hadir. Saya tidak mengenal orang-orang di hotel Anda. Tapi Anda kenal saya. Ingin memperkenalkan Anda ke tokoh bisnis berpengaruh. Ini juga akan membantu bisnismu. Saya menghargai undangan baik ini. Proyek konstruksi saya mulai dalam beberapa hari. Saat itu, saya tidak akan memiliki ketersediaan untuk hadir. Tolong jangan menempatkan saya dalam posisi sulit. Mengerti, saya akan kembali bekerja sekarang.
Menolak mereka seperti itu. Apakah itu pantas? Mereka datang khusus untuk mengundangmu. Tidak apa Xiao yang tidak akan keberatan. Lagi pula saya benar-benar ada urusan. Baguslah, kalau kamu tidak pergi. Yingji. Xiaoran mereka sekarang adalah pengusaha besar. Kamu benar-benar perlu belajar lebih banyak. Baru setelah itu, kamu bisa membantunya. Mengerti? Semoga Hotel Shenghao meraih kesuksesan besar saat pembukaan. Tuan Wang semoga sukses besar. Selamat Tuan Wan. Baiklah. Mengenai urusan hotel mulai sekarang, direktur yang dedikasi Anda yang berkelanjutan sangat kami hargai. Mohon rekan kerja terus beri usaha terbaik. Wakil Tuan Zhao, celana crop kami ini, apakah ini juga diproduksi oleh pabrik garmen Yingji? Mengapa bos tidak datang? Celana ini sangat populer sekarang. Sulit untuk dibeli. Kami sedang mempercepat produksi. Desain baru akan segera dirilis. Tuan Zhao. Sekarang, Anda seharusnya masih menjadi wakil tuan hotel saya kan? Anda seharusnya berada di sisi saya, menemani saya menjamu tamu, daripada membela penjahit itu di mana-mana. Tuan Wan, saya tidak pandai dalam urusan sosial. Kamu harus mencari bantuan dari orang lain. Bos Xiao, saya ingin memesan 3.000 set seragam hotel itu. Saya perlu memesan 7.000 set di sini. Saya berniat dapat hak distribusi eksklusif untuk seluruh provinsi Jiangsu. Tidak masalah. Halo Bos Xiao, saya dari kota grosir Zhejiang. Seragammu ini, beri saya 2.000 set. Dan celana pendek ini, saya ingin 5.000 pasang. Apa-apa aku mendengarnya dengan benar. 5.000 pasang. Semuanya dengarkan aku. Pabrik kita akan segera melakukan ekspansi. Saat itu berapapun jumlah pesanan, tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika itu 10.000 set, kita bisa memproduksinya. Semuanya bisa melanjutkan dengan menyerahkan deposit. Aku akan mengaturnya secepat mungkin. Saya pergi dulu. Deposit saya, tanpa kata sandi. Sila Wang. Tolong siapkan ruang VIP. Silakan lewat sini. Cepat, cepat, cepat. Yingji, apa kamu kewalahan dengan kegembiraan? Tolong angkat teleponnya. Ya. Pabrik garmen Yingji. Xiaoran tolong kemari. Halo Tuan Wang. The film was translated and narrated Apakah kamu by tahu M. berapa Media. harga mobil ini? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mampu mengendarai mobil ini? Apakah kamu tahu harga mobil ini? Bisa membeli berapa banyak set pakaianmu? Mengapa kamu mencoba mengambil dia dariku? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuan Wang, Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Namun, Anda menjalankan hotel dan saya di bisnis pakaian. Kita tidak punya hubungan kompetitif kan? Aku sedang membicarakan Xiaoyang. Dia pria yang sudah kuincar. Kau seorang penjahit yang tidak punya banyak kemampuan. Pikir kau pantas untuknya. Tuan Wang. Saya punya suami. Namanya Xiao Yingji. Pabrik pakaian saya terdaftar atas namanya. Saya hanya akan mencintai suami saya seumur hidup saya. Mengenai Xiaoyang, mengapa dia tidak menyukaimu? Anda harus mencari alasan dalam diri Anda sendiri. Kau tidak berbohong padaku. Pikirkan sendiri. Anak-anak sudah tidur semua. Silakan duduk. 10 tahun hari pernikahan bahagia. Apakah kamu lupa hari apa hari ini? Hari apa ini? Ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Benar. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Ini. Apa ini? Kamu akan tahu jika kamu membukanya dan melihatnya. Bukan ini. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Mengapa kamu membeli ini? Ini pasti menghabiskan banyak uang. Aku tidak terbiasa memakai ini, biasanya. Kamu sudah jadi manajer pabrik bus besar. Bagaimana bisa kamu tidak punya setelan jas yang pantas? Lagi pula, jika kamu berpakaian rapi dan terlihat bagus, aku bangga berdiri di sampingmu. Kalau begitu, aku akan mencobanya.
Suamiku dengan sedikit dandanan. Ternyata sangat tampan. Dia benar-benar setara dengan selebriti besar itu. Kamu hanya bicara omong kosong. Aku hanyalah pria kasar. Ayo duduk. Xiaoran. Aku sebenarnya selalu berpikir bahwa aku habiskan hidup memindahkan batu bata. Mendapatkan sedikit uang untuk membeli obat bagi kedua anak kita, dan begitulah hidup ini akan berakhir. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu tiba-tiba menjadi lembut, mantap, dan juga mampu menghasilkan uang. Aku takut. Aku takut ini hanyalah mimpi. Semua ini nyata. Mulai sekarang, aku akan menghasilkan lebih banyak uang, agar kita bisa menjalani hidup paling bahagia. Aku percaya padamu. Tidak, aku memakai ini. Apakah benar-benar terlihat bagus? Percayalah padaku. Suamiku punya ketampanan dan fisik yang bagus. Apapun dipakai tetap keren. Ini pertama kalinya kamu makan steak kan? Coba ini. Baik. Tidak, tapi ini masih ada darah di dagingnya. Apa belum matang? Begini cara makan steak. Kamu coba dulu. Jika kamu tidak terbiasa, kita bisa mengubahnya menjadi matang sempurna. Coba saja. Apakah enak? Sudah larut. Mari kita istirahat lebih awal. Baik. Kalau begitu, aku masih tidur bersama putri kita. Itu. Aku sudah menyuruh Xiao Yu mengantar adik-adik tidur. Kalian ibu dan anak tinggal di kamar The ini. film was translated Terlalu and sempit. narrated by M Media. Baiklah. Mereka harus berdesakan saja. Istirahatlah lebih awal. Pelan-pelan, kamu sudah membangunkan mereka. Mereka tidur nyenyak. Tidak apa-apa. Suamiku. Aku bersumpah. Cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Aku juga. Matikan lampu. Wakil Tuan Shou, silakan duduk. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Jangan panggil saya wakil tuan lagi. Saya sudah mengundurkan diri dari hotel. Saya ingin bekerja di sini bersamamu. Kamu ingin saya? Tentu saja tidak masalah. Ini suatu kehormatan besar. Kalau begitu, aku akan meminta Xiao Tua menyiapkan kantor untukmu. Kamu akan menjadi direktur kantor kita. Segera ambil jabatanmu. Ada masalah? Tentu saja tidak masalah. Baiklah, maka gaji bulananmu akan ditetapkan sebesar 200 yuan, dan tunjangan akan dihitung terpisah. Baiklah, mari kita lebih banyak berkomunikasi tentang hal-hal penting. Untuk isi pekerjaan spesifik, silakan berkomunikasi dengan Xiao Tua. Jika kamu punya pertanyaan, kamu selalu bisa menemukanku. Namun jika Wang Liqian tahu, saya bekerja di sini bersamamu, dia pasti akan membuatmu kesulitan kan? Apa kamu tidak takut? Aku Xiaoran tidak pernah takut pada siapapun. Lagi pula, di dunia ini, bukan gilirannya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Xiaoran. Bos Xiao. Mulai sekarang saya adalah karyawanmu. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Produktivitas kita saat ini sudah berlipat ganda. Xiaoran, kamu benar-benar hebat. Ini masih belum cukup. Saat ini, pesanan kita sudah melebihi 10.000. Orang-orang mendesak pesanan setiap hari. Jika kita tidak memperluas produktivitas kita lebih jauh, kita tidak akan bisa mendesain baju baru. Saya akan ke sana.
Xiaoyang, Xiaoran baru saja membuka pabrik pakaian kecil. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dalam setahun? Bisakah dia membiayai hidupmu? Tuan Wen, tolong jaga ucapanmu. Xiaoran adalah bos saya, dan seseorang yang saya hormati. Tolong jangan ganggu pekerjaan saya lagi di masa depan. Baiklah, karena dia bosmu, maka aku akan memastikan dia tidak bisa menjadi bos ini. Wang Likia, saya akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Mengundurkan diri dari hotel adalah keputusan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoran. Kalau kamu buat masalah untuk Xiaoran lagi, saya tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Likia, dia pikir kamu membajak saya ke pabrik pakaian. Itu sebabnya dia ingin mencegahmu menjadi bos. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana menghadapinya? Jangan diambil hati. Dengan Wang Likin bertindak seperti ini, itu menunjukkan dia berpikiran sempit. Orang-orang bisnis paling takut berurusan dengan individu seperti itu. Orang seperti itu tak capai perkembangan besar. Apa yang kamu katakan cukup berwawasan. Ayo pergi, mari kita periksa tanah di belakang. Xiaoran dan suaminya, mereka sudah pergi ke kota itu untuk menjalani hidup yang baik. Sekarang lihatlah kamu, masih berpegang pada halaman bobrok ini. Tidak berperasaan. Aku akan mencarinya besok. Pabrik kita akan segera memulai konstruksi. Di masa depan, aku juga akan membangun pabrik bata lainnya. Pabrik batu bata. Bisnis pabrik pakaian kita sekarang berjalan cukup baik. Membangun pabrik batu bata. Bukan hanya pabrik bata, aku juga akan membangun pabrik semen, pabrik mesin, tempat rekreasi hiburan belanja, dan lainnya. Pabrik pakaian ini hanyalah sebuah fondasi. Akan ada lebih banyak perkembangan di masa depan. Apa kamu masih Xiaoran yang kukenang? Bagus sekali kalian. Bahkan yang malas pun tidak mengajak saya ikut. The film was translated and Yinggi, narrated saya by benar-benar iri padamu. Iri padaku. Saya iri, karena kamu bisa menikahi Xiaoran. Sangat sedikit wanita, sehebat dia di seluruh dunia. Aku juga merasa sangat beruntung. Jangan khawatir. Kamu juga akan menemukan wanita yang kamu cintai. Saya harap begitu. Langit telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Dunia ini jauh lebih makmur dari yang kau bayangkan. Di masa depan juga akan ada lebih banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Kita harus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Biarkan seluruh dunia mendengar suara kita. Mencari Xiaoran. Dia sudah pindah. Apakah dia sudah pindah rumah? Kemana bisa pindah ya? Ke kota tentu saja. Mereka sudah sukses sekarang. Mereka berbisnis. Dan bahkan sudah membuka pabrik. Xiaoran berbisnis. Dan dia sukses. Apalagi, kau kesini untuk bermain kartu dengannya lagi kan? Dia bos besar sekarang. Dia bisa menghasilkan ratusan ribu sebulan. Dia tidak akan peduli padamu lagi. Ratusan ribu. Xiaoran, apa kau masih anakku? Ibu, mengapa ibu ada di sini? Aku tidak boleh datang ya? Jika aku tidak datang, apa kau akan ingat bahwa kau punya ibu tua yang masih hidup? Ibu. Ibu tidak bisa berkata begitu. Bagaimana kami bisa melupakan ibu? Diam, kau sudah mampu sekarang. Keluargamu yang berlima sudah pindah ke kota semua. Meninggalkan wanita tua sepertiku. Terbengkalai di rumah tua yang bobrok. Begitukah caramu memperlakukan orang? Ibu, apa yang ibu inginkan? Pindah ke kota dan tinggal bersama kalian semua. Ibu, memindahkan ibu ke kota bukanlah masalah. Tapi tinggal bersama tidak mungkin. Xiaoran, jadi kau mulai tidak menyukaiku kan? Aku masih bisa bergerak sekarang. Dan kau sudah meremehkanku. Ketika suatu hari aku tidak bisa bergerak lagi, apa kau akan meninggalkanku begitu saja? Ibu, Xiaoran tidak bermaksud begitu. Intinya adalah kita saat ini tinggal di rumah yang agak kecil. Jika ibu pindah masuk, aku khawatir kita tidak akan muat. Kalau tidak, kita bisa mencari rumah lain untuk ibu. Dekat dengan pusat kota. Begitu baru benar. Aku juga tidak peduli untuk tinggal bersamamu. Juga, biaya hidup bulananku juga harus dinaikkan. Itu bukan masalah. Kinerja pabrik lumayan bagus sekarang. Tambahan 200 yuan per bulan. 200 yuan? Apa kau memperlakukanku seperti pengemis? Ibu, bukan itu maksudku. Seorang pekerja senior hanya menghasilkan 100 yuan sebulan. Menambah 200 yuan lagi, itu setara dengan 300 yuan. Apakah itu masih belum cukup? Xiaoran, aku dengar pabrikmu bisa menghasilkan ratusan ribu yuan sebulan. Kau memberiku 300 yuan. Apa kau mencoba membuatku jadi bahan tertawaan? Lalu berapa yang ibu inginkan? Aku. 5.000. 5.000 apa? Tidak. Untuk apa ibu butuh uang sebanyak itu? Apakah ibu akan membeli mobil atau rumah?
Bibi, apa kamu bahkan tidak mempertimbangkannya? Pabrik Xiaoran sekarang menghasilkan ratusan ribu yuan sebulan. Selain itu juga membawa pria feminin itu, Apple, Xiaozhou, Xiaojuan, membawa Xiao Shuang itu dan kabur ke kota untuk menjalani hidup yang baik. Dan kemudian lihatlah kamu, masih menjaga halaman bobrok ini. Tidak berperasaan. Aku akan mencarinya besok. Itu benar. Biar saya beritahu. Pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Xiao Ran dan Xiao Yingji tidak pandai mengelola uang. Jika kamu bertindak terlalu lambat, kekayaan keluarga yang besar ini pada akhirnya akan menjadi milik orang lain. Kau benar. Jika aku tidak mengendalikan keuangan di keluarga ini, cepat atau lambat semuanya akan dirusak oleh mereka. Tepat sekali. Itu benar. Kau menyebutkan saham itu. Apa benar keuntungannya sebesar itu? Biar saya beritahu. 1 yuan masuk. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, itu berubah menjadi 10 yuan. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membantumu membeli senilai 200 yuan. Kau bisa mencobanya. Kau akan tahu nanti. Saya akan menanggung 200 yuan The ini. film was Tidak perlu. translated and Bibi, narrated 200 by yuan M ini, Media. anggap saja pinjaman dari saya. Kalau begitu, jika menghasilkan uang itu milikmu, jika rugi itu milik saya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Pokoknya berikan saja aku segini setiap bulan. Di mana aku akan tinggal. Kau tidak perlu khawatir lagi. Hanya 300. Tidak ada lagi. Tidak apa-apa. Kau menghasilkan ratusan ribu sebulan. Kau bahkan tidak mau memberiku 5.000. Bibi, meskipun kinerja pabrik kami masih bagus, itu tidak seheboh yang kamu katakan. Selain itu, dengan begitu banyak mesin yang menganggur di luar sekarang, setiap satu membutuhkan biaya operasional. Xiaoran ingin memperluas skala pabrik. Benar Ibu. Sekarang adalah saat kritis bagi perkembangan pabrik. Tidak ada cukup uang. Lagi pula, Ibu biasanya tidak punya banyak pengeluaran besar. Untuk apa Ibu butuh uang sebanyak itu? Baiklah. Jati tidak ada kan? Itu juga tidak apa-apa. Kau harus menyetujui satu syarat dariku. Ada apa? Mulai sekarang pabrik ini, aku yang akan menjadi manajer keuangan. Pabrik ini dikelola olehku. Ibu hampir tidak bisa membaca. Ibu tidak bisa menjadi manajer keuangan. Apa aku tidak bisa melakukannya? Aku mungkin tidak banyak tahu huruf, tapi aku bisa menggunakan sempoa. Kau dan Xiao Yingji kalian berdua, orang-orang yang pandai mengelola uang. Tapi Ibu, peran keuangan ini, Ibu, memang tidak cocok. Mengapa aku tidak cocok? Jika aku tidak cocok, lalu kau cocok. Jangan lupa, Xiaoran memulai pabrik ini. Aku adalah ibu kandungnya. Apa ini giliran orang luar? Kau yang orang luar. Ibu ingin pindah ke kota untuk tinggal, dan ingin meningkatkan pengeluaran ibu. Semua ini baik-baik saja, tapi ibu tidak bisa terlalu jauh. Bagaimana kalau begini? Yingji, berikan ibu 500.000. Mulai sekarang, selalu berikan jumlah ini. Kapan Li Dongxin akan mendapatkan uangnya? Aku bahkan sudah menjual sepeda motorku. Jika aku menunggu lebih lama lagi, aku bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Kakak Chen, apa menurutmu? Bisakah Li Dongxia dapat uang dari Xiaoran? Bibi, Kamu sudah kaya raya. mendadak kayak apa? Bibi, keberuntunganmu terlalu bagus. Aku sangat iri. Apa aku benar-benar mendadak kaya? Dan kau bahkan membawa camilan untuk minum-minum. Bibi, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Biar ku beritahu, saham yang kamu beli sudah naik. Dan itu melonjak. Kau benar-benar membelikan saham untukku. Bagaimana ini bisa palsu? Hanya dalam 3 hari. Itu berlipat 3. 3 kali lipat. Wanita tua itu Li Dongxia sangat serakah. Jika dia tidak mencoba segala cara untuk mendapatkan uang besar sendiri. Kalau begitu aku menulis namaku terbalik. Kakak Chen memang mengesankan. Xiaoran si brengsek itu. Dulu dia bersemangat memelukku. Kamu ingin menendangku ke samping lagi. Tunggu saja. Ini 600 yuan 600. Bibi, bagaimana mungkin aku tidak iri padamu? Kakak Chan dan aku tidak bisa mendapatkan sebanyak ini dalam sebulan. Dengan satu pembelianmu ini, langsung berlipat 3 dalam 3 hari. Keberuntunganmu benar-benar tak terkalahkan. Biar ku beritahu,
Jika masalah ini tersebar di seluruh daerah ini, kamu tahu, harus memujamu sebagai dewa kekayaan. Ayo, ayo, ayo. Kalau begitu cepat minum. Isi penuh. Mari kita rayakan. Ayo, bersulang. Untuk kemakmuran. Untuk kemakmuran. Yan Er Sun Er. Ibu, Yan Er Sun Er. Apakah kalian nakal di rumah? kami sangat patuh. Kata juga mengajari kami membaca. Itu luar biasa. Jadi berapa banyak karakter yang sudah kalian pelajari? Aku belajar 5, 6, 7, 8. Aku juga. Itu luar biasa. The film was translated and Ayah, narrated kenapa by ayah membeli begitu N-Media. banyak barang hari ini? Paman Su akan datang untuk makan malam nanti. Paman Shu akan datang. Berikan padaku. Aku yang akan memasak. Silakan duduk dulu. Su tua, silakan. Aku di sini. Paman Shu, apa yang kamu bawa? Tentu saja itu hadiah untuk Yan Er dan Sun Er. Tapi kamu harus menghabiskan makananmu sebelum kamu bisa membukanya dan melihatnya. Kau manjakan anak-anak lebih dari aku dengan Xiao tua. Tolong jangan membawa apa-apa lagi lain kali. Silakan duduk. Silakan duduk. Makanannya sudah dingin. Cepat. Xiaoran, masalah yang kamu serahkan padaku sudah beres. Su tua. Terima kasih banyak. Jangan terlalu formal di antara kita. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu saat ini, cari waktu dan ajak Yan Er dan Sun Er untuk memeriksanya. Penyakit ini cepat diobati, cepat merasa tenang, dan kamu akan merasa lebih nyaman. Baik. Ciu Yang, kau benar-benar penyelamat keluarga kami. Bagaimana kalau begini? Jika kau tidak keberatan, aku akan membiarkan Yan Er dan Sun Er mengakui kau sebagai ayah baptis mereka. Aku bahkan belum menikah, dan aku sudah punya anak perempuan. Ayolah. Kemari. Bibi, di masa depan kamu harus mengajak kakak Chen dan aku untuk menjadi kaya bersama. Jika bukan karenamu, paling-paling kami berdua hanya akan mendapatkan keuntungan kecil. Jangan bilang keberuntungan dengan uang ini. Terkadang kamu tidak bisa tidak percaya. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah bibi orang yang melupakan kerabat miskinnya setelah dia kaya? Tentu saja tidak. Aku Li Dongxia. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Lihat, keberuntungan finansialmu tak terkalahkan. Dan untukku, aku tahu sedikit tentang saham. Jika kita berdua bekerja sama, kita akan menaklukkan segalanya. Ayo kita wujudkan. Kita harus mewujudkannya. Bibi, biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Ibu Baptis. Dan kamu bisa mengakui aku sebagai anak baptismu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau terlalu memuji wanita tua ini? Bagaimana mungkin aku punya keberuntungan sebaik itu untuk mengakui kau sebagai anak angkatku? Bibi, kamu tidak mengatakannya dengan benar. Biarkan aku mengatakan sesuatu yang adil. Kakak Chan dan kamu benar-benar terlihat seperti ibu dan anak. Coba lihat betapa miripnya dia denganmu. Kau benar. Memang benar. Tentu saja. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini, Li Dongxia, adalah tidak memiliki seorang putra. Xiaoran si brengsek itu tidak bisa diandalkan juga. Zhao Yingji si tidak berguna itu. Jangan sebut-sebut dia. Betapa baiknya putraku ini. Bibi, tidak tunggu, Ibu Baptis. Mulai sekarang, aku Chen He adalah putramu. Putramu bersulang untukmu. Anak laki-laki. Aku punya seorang putra. Yingji, bukankah kalian semua membutuhkan aku untuk menemanimu? Jika kau pergi, hanya akan ada Xiao Zhuang di pabrik. Bagaimana dia bisa mengelola semuanya? Jangan khawatir. Aku ingat alamat ini dengan jelas. Surat pengantar yang kau tulis. Aku juga membawanya. Baiklah, kalau begitu. Setelah kondisi Yan Er dan Sun Er stabil, setidaknya salah satu dari kalian harus kembalikan. Kalau tidak, Xiao Zhuang dan aku benar-benar takut tidak bisa mengatasinya. Benar sekali. Tanpamu, kami berdua tidak bisa mengambil keputusan. Baik. Kalau begitu, setelah operasi mereka, aku akan kembali dulu. Biarkan Yingji mengurus semuanya untuk saat ini. Ini kunci berangkasnya. Saya sudah menyiapkan 200.000 yuan untuk barang. Pemasok dari Wuxi. Seharusnya datang menagih pembayaran segera. Tolong selesaikan pembayarannya dengan mereka. Benar. Dan juga biaya hidup Ibu Xiaoran.
Tolong bantu cairkan juga. Baik, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Bagus, kalau begitu pabrik ini kuserahkan padamu. Kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian. Kami juga harus berangkat. Kalau begitu tetaplah aman. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiaoran. Xiaoran, di mana Xiaoran? Film was Bibili ada di translated sini. and Kamu di sini narrated by untuk M. menemui Media. Xiaoran kan? Dia tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Silakan duduk dulu. Di mana Zhao Yingji? Mereka berdua membawa Sun E dan Yan E ke Shanghai untuk perawatan medis. Mereka mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Pergi ke Shanghai. Ya. Kamu di sini untuk mengambil biaya hidupmu kan? Sebelum Xiaoran pergi, dia memberitahuku tentang itu. Aku di sini untuk mengambil biaya hidupku. Kalau begitu aku akan pergi. Baik, Aku pergi. nanti. Ketika dia tiba, pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Ibu baptis kamu di sini. Duduk, Minumlah. Ayo, kami menunggumu. tambahkan lagi. Kakak Chen. Sekarang berapa banyak uang yang Bibi miliki di pasar saham? Kami menarik 3.000 yuan sebelumnya. Sekarang, mungkin masih ada 50.000 yuan. Apa? Sebanyak itu? Tentu saja. Ibu baptismu adalah reinkarnasi Dewi Kekayaan. Harus kamu. Uang ini, jika orang lain datang, mereka tidak akan mendapatkannya seumur hidup. Kamu hanya bergerak santai. Selama itu sesuatu yang kamu beli, itu naik dengan cepat. Peningkatan besar. Modal awalmu 200 yuan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, telah meningkat lebih dari 50.000 yuan. Itu tidak benar. Ada apa? Itu tidak benar. Bibi lihat. Modal 200 yuanmu. Kakak Chan meminjamkannya semua padamu. Sebenarnya, kamu tidak mengeluarkan 1 sen pun. Sekarang kamu punya lebih dari 3.000 yuan. Secara tunaikan. Dan 50.000 yuan di pasar saham. Kakak Chen. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, Liang Sanmei? Waktu itu 200 yuan itu dipinjamkan kepadaku oleh Chen Hai. Aku akan membayarmu kembali sekarang juga. Bisakah saya mengembalikan 400 itu? Tidak perlu. Aku akan membayarmu kembali. Tidak perlu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakannya dengan jelas waktu itu. Aku akan menaruh uang ini untukmu. Jika ada keuntungan itu milikmu. Jika ada kerugian itu milikku. Bagaimana bisa begitu? Saudara dekat menyelesaikan urusan dengan jelas. Aku akan membayarmu kembali. Ini, ambil 400 ini. Ambil. Jadi kalau begitu uang di rekening itu milikku kan? Dan saham-saham itu semua milikku kan? Biar ku beritahu. Akun ini dibuka menggunakan kartu identitasmu. Orang lain tidak bisa menariknya meskipun mereka mau. Itu semua milikmu. Kakak Chen, ini 50.000 yuan. Sanmei, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku akan bersulak untukmu. Namun ibu baptis, pasar saham, apa yang naik pasti akan turun. Temanku yang bekerja di bursa saham memberitahuku bahwa astaga, situasi pasar saham akan segera berubah. Ada apa? Situasi pasar saham akan segera berubah. Ada apa, Kak Xiao? Kenapa kamu belum pulang kerja? Xiao Zhuang, aku punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada yang buruk. Bisnis kita sedang berkembang pesat sekarang. Pesanan sebanyak kepingan salju. Bagaimana mungkin ada hal buruk terjadi? Kamu memang suka terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Ayo kita minum. Ayo pergi. Ayo pergi. Apakah itu tidak apa-apa? Berhenti berdebat. Pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Xiao Hei, kurasa kita lupakan saja. Bagaimana jika Xiaoran tahu? Ibu baptis. Kesempatan hanya datang sekali. Itu tidak akan datang lagi. Sudahkah kamu menghitung? Jika kamu melewatkan satu kesempatan ini, berapa banyak uang yang akan kamu rugi? Aku takut bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika. Ibu baptis.
kamu perlu memahami satu kebenaran. Di dunia ini, keberuntungan tidak ada yang abadi. Kita perlu memanfaatkan lonjakan pasar saham saat ini dan memasukkan semua uang ke kantong kita sendiri. Aku takut begitu kita menginvestasikan uangnya, keberuntunganku akan tetap. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulnya? Kita kaya. Begitu banyak uang. Berhenti. Siapa di sana? Itu kamu. Apa yang harus kita lakukan, Kakak Chen? Sialan. Hari ini kamu memaksaku menumpahkan darah. Kamu berani. Letakkan senjatamu. Kalau tidak kamu benar-benar tamat. Sialan. Siapa yang kamu coba takuti? Dengarkan baik-baik apa yang ada di luar. Ketika kamu menyelinap masuk secara diam-diam, aku sudah menelepon polisi. Sebaiknya kamu menyerah. Kamu akan menghabiskan lebih sedikit tahun di penjara. Jika kamu tidak percaya padaku, coba bergerak sekarang. Letakkan. Bagaimana keadaan ibu? Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan khawatir, silakan duduk dulu. Orang ini baik-baik saja. Tidak ada properti yang hilang juga. Minumlah air dan tenangkan dirimu. Tidak. Bagaimana bisa ibu terlibat dengan bajingan Chen Hei itu? Dan bahkan datang untuk mencuri berangkas. Ini cerita panjang. Untungnya luka Bibi tidak serius. Dia keluar rumah sakit dan kembali ke kota. Adapun Chen He dan Liang Sanmei, mereka masih di pusat penahanan. Aku memperkirakan, mereka akan dihukum setidaknya 8-10 tahun. Bajingan Chen Hei itu. Aku tidak provokasi, dia yang provokasi aku. Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Istri. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dua monyet kecilku baru keluar rumah sakit, mereka ingin bermain. Ibu kamu sudah berjanji pada kami sejak lama. Iya ya ibu. Aku ingin naik komi diputar. Dan aku juga ingin naik kapal bajak laut. Baiklah. Ibu berjanji. Ayo kita semua keluar dan bermain. Ya.